si Hercules ini apa dia? Apa dia? Harusnya balik, kalau perlu dia balik sana ke timur sana. Apa yang sudah dia berikan kepada negara dan bangsa ini, ya? Negara dan bangsa Indonesia. Cek orang barat mah nggak ada. Kata orang Jawa Barat mah kan ngabulatuk wungkul. Artinya ngomong aja, ya. Nggak ada apa-apanya sebenarnya dia itu. Ya, sekarang merasa hebat aja dengan punya organisasi. Padahal organisasinya benar nggak ormas itu? Harusnya kan ormas itu kan justru membela kepentingan rakyat, bukan menakut-nakuti rakyat, bukan menindas rakyat, mengintimidasi rakyat demi untuk mendapatkan uang dari yang bayar dia. Loh kok sekarang seolah-olah dia yang paling hebat? Ya. Seolah-olah dia pembela negara. Apanya yang dia lakukan? Nggak ada. Ya. Saya yakin kalau masyarakat itu kalau misalnya si Hercules game over, seneng kok itu. Seneng kok itu. Merasa jagoan, merasa hebat. Mending kalau misalnya ditembak dia kebal peluru, ya toh? Atau dibacok dia tidak mempan. Tidak mempan. Itu dia matanya aja udah nggak ada, tangannya juga kena kok. Ya harusnya sadar diri gitu loh. Dia bilang ke Pak Sutioso mau mati aja, ya lu juga nanti mati. Lu hampir dikubur. Hampir dikubur. Halo, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali saya Subnu Arif dari Forum News Network bisa kembali menjumpai Anda semua. Semoga selalu dalam keadaan sehat, walafiat, dan tetap semangat. Nah, saya akan mengajak Anda ini bicara dengan seorang tokoh yang sangat menarik. Ini ada kaitannya dengan Hercules dan beliau ini pada waktu itu justru pernah menolong Hercules ketika jajak pendapat dan dia tidak berani pulang kampung, katanya begitu ya, dan minta pengawalan. Dan saya akan ajak Anda untuk berbincang dengan Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Yayat Sudrajat. Assalamualaikum Pak Yayat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ya, sehat ya? Alhamdulillah. Udah lama kita nggak ketemu nih ya. Iya. Oke, saya akan memberikan background siapa Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Yayat ini. Beliau ini dari pasukan komando pasukan khusus dari TNI AD. Dan jabatan kalau di TNI pada waktu terakhir jadi KBS ya, Kepala Badan Intelijen Strategis BAIS. KBS terakhir ya. Di Sesmenko Polhukam. Yes, zamannya Pak Wiranto ya, Sesmenko Polhukamnya. Zaman Pak Wiranto, ya. Ya. Sesmenko beliau. Ya. Dan kalau Anda buka-buka dokumen pasti ketemu tuh soal waktu peran beliau waktu jajak pendapat ya. Di Timur ya. Oke. Ya. Anda pernah punya pengalaman ya dengan Hercules ini ya, Pak Yayat ya? Iya. Pada saat saya di tim-tim ya, pada saat jajak pendapat waktu itu ya. Pangkatnya apa pada waktu itu? Saya masih Letnan Kolonel, karena saya waktu itu sebagai Dansatgas Intelijen Tribuana 8 dari Kopassus. Iya, oke. Nah, terus bagaimana ceritanya Anda dengan Hercules ini? Jadi begini, saya waktu itu memang ditugaskan ya oleh satuan ya ke sana. Untuk melaksanakan operasi intelijen di dalam rangka untuk bagaimana supaya jajak pendapat itu berjalan baik lah gitu ya, berjalan baik. Nah, saat itu pos saya itu di Kolmerah, di Dili. Ya. Kemudian malam lah mungkin setelah maghrib gitu, datang Hercules ngadep saya. Dan ya saya tahu lah Hercules itu siapa gitu ya. Kemudian karena dia bawa nama Pak Zeki Anwar, saya kalau senior, udah pasti saya respect lah. Iya. Saya melihat Pak Zeki itu orang yang sangat dihormati. Waktu itu jabatan Pak Zeki apa? Jabatan Pak Zeki apa? Pak Zeki waktu itu beliau mengkoordinasikan, akhirnya mengkoordinasikan atau sebagai advisor untuk operasi intelijen. Ya, beliau ini AKABRI 71 ya, dan Pak Yayat itu 82. Jadi senior Bapak lah ya. Ya betul ya. Jauh. Ya. Oke, silakan. Nah, dia menghadap saya,
intinya bahwa yang bersangkutan mau ke kampung halamannya. Di mana itu? Kalau saya tidak salah ya, itu di sekitar Nike atau mana gitu ya. Tetapi di tim-tim lah. Saya mungkin saya salah karena sudah cukup lama sekali ya. Tetapi intinya bahwa dia mau ke kampung halamannya, dia tidak berani karena memang di sana pada saat itu di mana-mana chaos ya, di mana-mana chaos ya. Sehingga ya karena dia bawa nama Pak Zeki Anwar, ya saya siapkan lah, ya dan aman gitu, aman. Pengawalan. Jadi harusnya dia tuh apapun ya, sangat harusnya terima kasih kepada jajaran TNI itu. Makanya kok saya melihat sekarang itu, apalagi si jubirnya itu, Rasman, yang bicara tentang Pak Gatot, siapa itu namanya, yang botak yang gendut itu loh. Rasman. Rasman. Ya, itulah ya, itu. Waduh, saya rasanya marah sekali gitu. Marah sekali. Itu sama dengan menghina TNI. Termasuk si Hercules itu yang dia bilang masalah Pak Sutioso itu sudah mulutnya bau tanah. Waduh, sebenarnya saya baret merah dan Pak Gatot pun itu adalah keluarga Korps Baret Merah. Beliau itu ikut latihan loh. Kalau saya seusia Pak Gatot, saya nggak sanggup saya ikut latihan Kopassus di titik-titik yang memang dia tidak secara keseluruhan, tetapi di titik-titik yang kritikal dia ikut latihan. Saya sangat hormat gitu, karena kebetulan beliau itu juga di samping satu angkatan dengan saya. Pada saat beliau Kasad, saya ini Aspam Kasad. Beliau Panglima TNI, saya Kabais. Jadi saya tahu persis bagaimana jiwanya Pak Gatot Nurmantio untuk istilahnya siap apapun dia korbankan untuk bangsa dan negara. Lah ini ada orang kayak si botak itu gendut ngomong bahwa Gatot Nurmantio itu tidak berhasil, KKB itu juga apa yang dihasilkan, Masya Allah. Itu sama dengan menghina prajurit kita yang sudah gugur. Dan kalau misalnya coba dicek pada saat zaman Pak Gatot Panglima TNI, ya mana jatuh korban banyak di TNI. Beliau berhasil untuk membebaskan sandera pada saat itu ribuan, itu di Timika. Timika, ya betul. Ya. Timika, mungkin Mas Hersu adalah dokumennya ya. Yang ada. Mati adalah KKB. Dan beliau melantik prajurit KPLB di tempat tersebut. Kenaikan pangkat luar biasa, ya. Bukan main. Ya. Nah kalau si botak gendut ini ngomong bahwa apa yang sudah dihasilkan, lo sekarang apa yang sudah dia lakukan? Oh dia preman kok. Apa yang dia lakukan? Introspeksi diri. Apa yang sudah dia lakukan untuk negara dan bangsa? Bandingkan dengan prajurit TNI yang gugur di medan operasi. Termasuk jangan salah, Pak Gatot lah yang menginisiasi pembebasan sandera di Filipina. Jadi saya waktu itu Kabais. Dan saya mohon maaf ya, itu Pak Gatot itu diem gitu loh. Tetapi dia operasi untuk kepentingan bangsa dan negara. Sampai tuntas, sampai sekarang tidak ada lagi perampokan atau penculikan lagi. Dia pegang itu Nur Missouri. Jadi beliau tidak perlu istilahnya gembar-gembor, tetapi dia lakukan apa yang harus dia lakukan untuk kepentingan bangsa dan negara. Ini mohon maaf ini iblis-iblis yang berwujud manusia ini ngomong seenaknya aja. Loh saya panas itu lihatnya itu. Bagaimana dia menghina mantan Panglima TNI. Kemudian juga Pak Sutioso Baret Merah. Itu si Hercules itu diselamatkan. Harusnya dia sadar bahwa dia bukan saja bau tanah, dia itu hampir dikubur gitu loh. Dan dia istilahnya diselamatkan kemudian dirawat di RSPAD. Di RSPAD. Ya. Tetapi apa yang dia lakukan sekarang? Merasa sudah hebat, paling hebat. Lah apa sih? Apa memang dia kepalanya kalau ditembak
enggak mati dia. Ya punten ya. Hmm. Karena dia ngomong kasar, jadi saya juga harus ngomong kasar gitu loh. Enggak. Saya rasanya mendidih. Sebenarnya bukan hanya Pak Gatot yang marah Hmm. melihat istilahnya sesepuh TNI, mulai dari Patri kemudian dan Wito, mantan kepala staf angkatan ada semua di situ. Itu dihina seperti itu, siapa yang tidak marah? Walaupun dia tidak misalnya menghina Pak Gatot, dia tidak menghina saya, tapi dada saya ini bergolak gitu loh. Itu beliau-beliau itu mantan pejabat di jajaran TNI, baik darat, laut maupun udara. Artinya beliau-beliau itu orang-orang pilihan dan memang punya kapabilitas dan sumbangsih kepada negara ini bukan main gitu loh. Loh kok dia ngomong seenaknya? Jadi sebenarnya semua prajurit marah, Mas Ersu, marah. Cuma kita menahan diri gitu loh. Sudahlah. Jadi bukan hanya Pak Gatot. Jadi kalau si botak gendut itu kenapa kok Gatot yang marah? Kita kan tidak menyinggung Gatot. Loh, bukan masalahnya itu. Kita ini punya jiwa korsa. Mas Hersu, ya, kalau di medan pertempuran ini ada anggota kita yang mati, tidak akan mungkin kita biarkan, kita tinggalkan. Itu mesti walaupun kita harus berkorban berikutnya karena menolong atau misalnya membawa mayat rekan kita. Itu kita rela gitu loh. Kita siap untuk itu. Itulah namanya jiwa korsa. Jadi beda dengan punten ya orang sipil gitu ya. Kalau orang sipil ya gue masing-masing dong. Gue lulu kan. Di tentara tidak bisa begitu. Itulah yang namanya jiwa korsa. Begitu seniornya atau sesepuh TNI itu dihina seperti itu, ya menurut saya itu udah penghinaan ya. Dibilang apa mulutnya sudah bau tanah. Ya. Sekarang apa yang sudah dilakukan si Hercules maupun si gendut botak itu kepada negara dan bangsa? Yang ada adalah dia sampah masyarakat. Yang ada adalah dia membela orang yang bayar untuk mencari duit dengan melakukan penekanan kepada rakyat. Kita tahulah, kita fakta, kita bicara. Jadi kalau misalnya Pak Sutioso bicara, harus dievaluasi kembali, dilihat kembali masalah ormas, menurut saya benar. Karena itu adalah sebenarnya premanisme. Punten ya, kalau yang ormas yang baik, ini tidak gebiah uyah ya. Saya berbicara apa yang disampaikan oleh si gendut itulah ya, si Hercules lah ya. Dan semua orang tahu lah, kalau si Hercules itu memang preman gitu loh. Dan dia bisa hebat seperti itu menurut dia ya. Kalau saya nggak hebat gitu. Kan tadi udah sampaikan. Dia balik ke kampungnya aja dia takut. Balik ke kampungnya dia takut pada saat diajak pendapat. Ya, saya ketemu dia. Dia minta bantuan saya untuk Pak tolong saya pengawal saya apa dengan membawa nama Pak Jeki Anwar. Jadi Mas Hersu, sebenarnya dada ini pengen meledak gitu loh. Dengan omongan-omongan dia itu. Nggak tahu diri. Ya. Saya walaupun misalnya berseberangan dengan siapa gitu, dengan senior saya, nggak akan mungkin saya mau bicara kemudian menghinakan senior saya. Oh, nggak akan mungkin. Ya, walaupun misalnya saya tidak sepakat, tidak sependapat gitu. Nggak, karena saya tetap satu di kita ini secara budaya yang muda harus menghormati yang lebih tua. Yang lebih tua juga harus menyayangi yang muda. Harus kan itu etika. Saya nggak ngerti, mungkin karena si Hercules tapi badannya punten ya, tidak seperti Hercules gitu kan. Mungkin dia nggak ngerti, nggak paham gitu apa sih etika budaya di Indonesia, karena dia kan awalnya dari tim-tim. Dan dia juga bukan karena cinta ke Indonesia, dia lari dari sana, takut dia dari tim-tim itu. Ya. Beda dengan si Eriko yang sama-sama dengan saya pada saat diajak pendapat. Eriko Guterres ya. Memang wajahnya itu merah putih waktu itu. Pak, saya siap apapun mati siap, tetapi saya tetap pro integrasi. Ya. Wah itu benar-benar di merah
dadanya merah putih sampai dia ikut ngungsi ke Kupang sana. Ini pengalaman saya pada saat diajak pendapat ya. Ya, oke. Jadi saya balik ke Timur Timur. Iya. Oke, kalau sebagian Pak Yayat warga Jawa Barat, sekarang juga lagi ramai di Jawa Barat. Bagaimana sebagai warga Jawa Barat? Nah itu, jadi saya justru sebenarnya orang-orang Jawa Barat ini ya bangun itu. Deddy Mulyadi itu bukan main kalau menurut saya apa yang dia lakukan. Dia tahu persis bagaimana penderitaan rakyat kecil, bagaimana susahnya rakyat gitu. Ya. Makanya dia terus belusukan itu betul-betul untuk mencari solusi bagaimana mensejahterakan rakyat. Lalu dia orang Jawa Barat. Lalu sekarang si punten ya, si Hercules ini apa dia? Harusnya balik, kalau perlu dia balik sana ke timur sana. Apa yang sudah dia berikan kepada negara dan bangsa ini, ya, negara dan bangsa Indonesia? Cek orang Barat mah nggak ada. Kata orang Jawa Barat mah, kan ngabulatuk wunggul, artinya ngomong aja, ya, nggak ada apa-apanya sebenarnya dia itu. Ya, sekarang merasa hebat aja dengan punya organisasi, padahal organisasinya benar nggak ormas itu? Harusnya kan ormas itu kan justru membela kepentingan rakyat, bukan menakut-nakuti rakyat, bukan menindas rakyat, mengintimidasi rakyat demi untuk mendapatkan uang dari yang bayar dia. Gitu loh. Ya. Oke. Jadi kok sekarang dia sesepuh TNI, dia sesepuh Kopassus Pak Sutioso, enak aja dia ngomong. Waduh, saya kalau misalnya pakai hukum rimba, pengennya jedor aja tuh kepalanya itu, mulutnya tuh dirobek-robek tuh, ya. Hanya kita karena ini negara hukum. Ya. Ya. Tetapi bukan karena mentang-mentang, wah HAM apa segala macam dia manfaatkan, kemudian dia sak maunya. Ya. Jadi kalau saya sih itu iblis berwujud manusia, punten dia katanya sudah masuk agama Islam ya. Tetapi sekarang coba cek introspeksi diri. Apa sih yang dia lakukan? Apakah sesuai dengan syariah Islam? Saya bisa menganalisa. Ya. Dari omongan seperti itu saja, kita sudah mendapat gambaran bagaimana kelakuan dia. Ya. Apakah mentang-mentang, saya justru curiga sekarang. Ya kan? Karena datang ke Solo, ya toh? Ke tempatnya Dek Jokowi, ya kan? Loh kok sekarang seolah-olah dia yang paling hebat. Ya. Seolah-olah dia pembela negara. Apanya yang dia lakukan? Nggak ada. Ya. Saya yakin kalau masyarakat itu kalau misalnya si Hercules game over, wah seneng kok itu. Ya. Itu aja tanda bagaimana kelakuan dia. Bagaimana apa istilahnya attitude dia berkomunikasi dengan masyarakat, merasa sok jagoan, merasa hebat. Mending kalau misalnya ditembak dia kebal peluru, ya toh, atau dibacok dia tidak mempan. Tidak mempan. Terus dia matanya aja udah nggak ada, tangannya juga kena kok. Ya harusnya sadar diri gitu loh. Dia bilang ke Pak Sutioso mau mati aja, ya lu juga nanti mati. Lu hampir dikubur. Harusnya itu diingatkan oleh Yang Maha Kuasa supaya lu sadar gitu loh, ya. Wih, datang lagi si gendut botak itu ngebela si Hercules. Ya. Jadi ya saya punten ini kepada masyarakat ya, saya ngomong begini karena udah keterlaluan, nggak ada etika gitu loh, ya. Pak Sutioso itu ya pada saat operasi pertama perintah negara untuk ke tim-tim ya karena untuk apa istilahnya karena kan ada prointegrasi itu yang menghendaki berintegrasinya dia dengan Indonesia. Itu Pak Sutioso itu penugasan dengan one way ticket menyusup dia ke sana. Ada dulu di Kopassus terkenal operasi di tim-tim itu penyusupan itu yang operasinya sandinya adalah Umi Tuti. Yang tidak berpakaian dinas, one way ticket. Dan dia lakukan itu untuk apa? Untuk bangsa dan negara demi melaksanakan perintah negara. Ya. Nah, sekarang apa yang dilakukan, yang sudah dilakukan si Hercules maupun si gendut itu?
untuk negara dan bangsa. Ada nggak benar untuk kepentingan bangsa dan negara? Loh, kita TNI ini dengan sumpah Sabta Marga, sumpah prajurit juga, itu kita sudah siap untuk mati untuk kepentingan bangsa dan negara. Ya, kita sudah bukan anak orang tua lagi, tetapi kita anak negara yang harus siap mati untuk bangsa dan negara. Itu adalah sumpah kita, janji kita, gitu loh. Sehingga kalau seandainya ada tentara atau mantan tentara yang tidak mau pada saatnya dipanggil oleh Ibu Pertiwi, manakala Ibu Pertiwi sedang sakit, ya punten aja 10 tahun kemarin itu kan Ibu Pertiwi ini sakit dibuat, kan? Ya sakit dibuat, gitu kan? Tapi saya punya keyakinan dengan Pak Prabowo menjadi presiden, dialah nanti yang akan menyelamatkan. Oleh karena itu saya punten ya, saya makanya tidak banyak ngomong karena saya punya keyakinan. Saya 22 tahun dengan Pak Prabowo di Kopassus. Saya punya keyakinan ya, pasti dia lakukan yang terbaik untuk bangsa dan negara. Masalah hal-hal yang lain ya, dinamika di lapangan. Misalnya kan sekarang orang ngomong orang adili Jokowi, kok dia hidup Jokowi. Kalau saya melihatnya, bukan berarti Pak Prabowo menentang masyarakat, rakyat, bukan. Kalau saya melihatnya ada apa di balik itu. Loh, beliau itu tidak menghendaki di antara kita berantem sendiri. Negara kita dalam kondisi tidak baik-baik saja. Perlu kita bersatu semuanya, yuk kita sama-sama untuk membangun. Tinggalkan dulu yang istilahnya apa? Oke lah, hal-hal yang kemarin-kemarin itu, nanti pada saatnya negara ini sudah normal, yuk siapa yang bersalah, kalau memang itu terbukti, ini negara hukum. Silahkan gitu loh. Tapi sekarang ini, selama orang itu, tanda kutip ya, yang punya duit, yang punya kekuatan bergabung dengan 08 untuk membangun negara ini, hayo bergandengan tangan gitu loh. Baru nanti setelah kita tidak acak adul di dalam bersatu padu ya, menuju kepada negara yang normal, menuju kepada negara yang baik nantinya ya, baru nanti apa tuh, yo beresin mana si A, dulu lu korupsi tidak tersentuh hukum, sekarang buktikan, oh terbukti, ambil gitu loh. Tapi kalau sekarang ya jangan dulu lah, kalau menurut saya ya, kita bangun dulu lah. Jadikan negara ini punya kuat dulu. Kalau saya sih terus terang aja menyoroti, jangan sampai pribumi punah gitu loh. Dan kondisi sekarang, Undang-Undang Dasar 45 sudah diacak adul, yang memungkinkan keturunan asing-asing jadi presiden, yang memungkinkan pribumi tersingkir. Makanya saya termasuk ikut di dalam, yuk kembalikan UUD 45 ke aslinya, disertai dengan adendum penyempurnaan. Karena itu saya yang menjadi gundah gulana saya, bagaimana nasib pribumi ke depan. Nah, saya baca itu bukunya Prabowo Subianto di Paradoks Indonesia. Dan di situ ada bagaimana UUD 45 harus dikembalikan kepada naskah aslinya. Gitu loh. Jadi dengan membaca itu, saya tahu persis bahwa Prabowo Subianto mengerti betul tentang situasi negara ini, tetapi bagaimana dia mengemas atau berstrategi supaya kalau orang Sunda bilang herang China benang lauknya gitu. Apa itu? Jadi kita bisa menyelamatkan NKRI ini tanpa ada berantem di antara kita yang berbeda pendapat. Jadi kalau saya sekarang, yuk lihat sekarang pemerintahan Prabowo ini menuju perbaikan enggak dari pemerintahan yang sebelumnya. Itu dulu. Jadi jangan Prabowo ngomong hidup Jokowi kemudian nah kan itu kan kepanjangan tangan Jokowi gitu kan. Kok seperti itu gitu. Saya tahu persis gitu. Prabowo hanya ingin menyelamatkan negara dan bangsa Indonesia tercinta kita. Oke.
Pak Yayat. Iya. Ya. Jadi saya sedih, prihatin, marah kepada si Hercules dengan si gendut botak ini, ya toh, yang ngomong seenaknya, udah nggak ada etika, sudah tidak menghargai istilahnya perjuangan dan kontribusi yang sudah sesepuh TNI ini lakukan untuk kepentingan bangsa dan negara. Ya, oke. Ya. Jadi innalillahi gitu loh. Ya, makanya saya bilang kalau misalnya saya masih kuat gitu, ya. Kalau saya jadi Sun Gokong, saya pitesin itu kepalanya itu yang ngomong seenaknya itu. Oke. Nah, iya betul Mas Herni. Iya. Etikanya sama sekali itu. Merasa dia paling hebat. Ya. Oke, tadi ada. Tapi insya Allah, gimana? Saya punya keyakinan yang zolim itu, yang zolim itu pasti azab Tuhan yang sangat pedih akan ditimpakan. Yakin saya. Bukan hanya si Hercules dengan si yang sok hebat ini, ya, tetapi siapa saja, apalagi pejabat negara yang zolim, yang tidak berbuat yang benar untuk kepentingan rakyat, saya berdoa, ya Tuhan, turunkan azab yang sangat pedih kepada mereka. Yes. Itu. Oke. Nah, sekarang tadi nyinggung pemerintah Pak Prabowo. Sekarang juga soal TNI, rame-rame. Kalau Letnan Jenderal Kunto itu, menurut Anda apa yang terjadi ya? Orang menganggap bahwa ini kelihatannya Panglima TNI kok kayak melawan Pak Prabowo ya? Apa seperti itu? Apa bagaimana pandangan Pak Yayat? Pak, begini, di TNI itu, Mas Hersu, jabatan perwira tinggi dan jabatan-jabatan strategis itu ditentukan oleh Presiden. Tidak boleh Panglima TNI Kasat kemudian langsung main copot aja. Itu dikonsultasikan kepada Presiden. Nah, saya kaget. Tadinya saya pikir, wah, apa iya Pak Prabowo seperti ini? Padahal kan Pak Kunto ini, Letjen Kunto ini, udah pernah dizolimi. Betul. Pada saat pemerintahan Jokowi. Ya, dan yang ngangkat Pak Prabowo yang ngangkatnya ya. Itu. Saya boleh ya panggil Dek Jokowi. Kenapa usianya lebih tua ya, Pak Yayat ya? Umur saya lebih tua dari Dek Jokowi. Sekarang dia kan bukan presiden. Jadi kalau saya panggil Dek Jokowi juga, saya bukan menghina ya. Tidak ya. Jadi dulu pada saat dia Pangdam 3 Siliwangi, betul. Itu dizolimi hanya gara-gara dia menyampaikan apa yang seharusnya memang dilakukan oleh TNI pada saat itu. Langsung dicopot. Padahal masyarakat Jawa Barat sayang banget itu sama Pak Kunto itu. Karena dia memperhatikan rakyat kecil. Tiap Jumat dia menyelenggarakan Jumat berkah di Kodam itu. Mengumpulkan pemulung, tukang beca. Pokoknya yang susah-susah. Bukan main, gitu loh. Dan dia orang yang lurus. Ya punten ya kalau saya boleh bilang, ya seperti bapaknya lah. Kan katanya apa tuh? Like father, like karena beliau mungkin contoh dari bapaknya. Patri itu sangat-sangat saya hormati. Beliau sekarang itu yang paling sepuh di jajaran TNI, purnawirawan yang masih jumeneng ya. Artinya masih hidup lah gitu ya. Terus sekarang dikuyuk-kuyuk seperti itu. Masalah pernyataan itu kan hak. Bukan untuk memberontak, untuk mengingatkan. Karena apa? Kecintaan mereka kepada negara. Bukan untuk siapa-siapa. Kita sebenarnya kalau mau tidak peduli kepada negara ini, wis turu wae Mas Hersu, ngapain lagi gitu ya. Tapi tidak bisa, jiwa kita masih terpanggil. Kita masih siap walaupun secara fisik sudah tidak mumpuni, paling tidak hati nurani dan kepala kita, apa yang bisa kita lakukan untuk kepentingan negara, paling tidak mengingatkan pemerintah supaya yuk kita jaga negara ini. Jadi bapak-bapak itulah yang sekarang di pemerintahan, yang didaulat oleh rakyat untuk mengemban tugas menjaga negara ini sesuai dengan cita-cita nasional kita yang ada di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Kalau misalnya kira-kira menyimpang itu, kita bereaksi itu bukan apa-apa karena kecintaan kita kepada NKRI. Mana ada sih purnawirawan mau berontak? Memang punya apa? Memang punya senjata? Kagak.
pensiun juga sebulan belum habis juga, belum waktu sebulan sudah habis, itu pangkat Letnan Jenderal, apalagi yang prajurit. Ya bukan saya pengen dia diperhatikan curhat ini ya, curcol ini namanya. Kita alhamdulillah ya, yang wajar gitu ya. Iya. Tapi kalau misalnya tetap segitu, ya alhamdulillah nggak apa-apa. Oke. Yang balik tadi ke Pak Kunto itu, menurut Pak Yayat apa yang terjadi sama beliau itu? Mas Erto, menurut saya, ya kalau benar dia kalau itu pencopotan itu bukan atas perintah presiden, menurut saya insubordinasi. Jadi perlu dievaluasi masalah Panglima TNI ini. Apalagi kalau misalnya saya dapat informasi, ternyata perintahnya dari Solo, Wong Solo. Innalillahi. Loh, dia Panglima TNI, orang nomor 1 di TNI. Kalau dia memberikan contoh yang tidak benar, mau dibawa kemana TNI ini? Yang nantinya sangat berpengaruh kepada kepentingan negara dan bangsa, eksistensi bangsa dan negara ini. Mau dibawa kemana? Jadi sebenarnya ya harus dilakukan penyelidikan. Kenapa dia sampai seperti itu? Dan tidak konsultasi kepada presiden. Kalau kita lihat dari fakta yang ada sekarang, ya, itu ternyata kan dia tidak jadi dicopot, dikembalikan lagi sebagai Pangkogap Wilhan. Ya. Artinya dia mencopot itu bukan atas perintah presiden, inisiatif sendiri, dan kemungkinan ini kan saya dapat informasi perintahnya Wong Solo. Nah, Wong Solo ini siapa sekarang? Ya, jadi saya nggak paham itu kepada ya junior saya ya. Ya memang saya pensiun bintang 3, dia sekarang bintang 4. Tapi boleh dong saya mengingatkan. Kita sama-sama kok tahu aturan itu, aturan itu. Jadi menyedihkan, ini berbahaya. Dia tidak loyal karena Panglima presiden itu, coba lihat Panglima TNI itu di Undang-Undang Dasar 45. Presiden itu adalah penguasa atau sebagai Panglima tertinggi dari Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara. Loh, kemudian dia ngambil jalan sendiri, apalagi melaksanakan perintah dari orang sipil yang sekarang jabatannya, ya punten ya, yang dia tuh harusnya melaksanakan perintah presiden, bukan dari yang lain. Kalau sudah dimainkan dengan politik, mau jadi apa TNI ini, gitu. Saya sebagai abangmu, ya, Kang Agus Subianto, sama-sama dari Kopassus lagi, ya. Loh kok sampean kok bisa seperti itu, gitu loh. Jadi boleh saja orang lain bantu kamu jadi ngejabat, ya. Tetapi begitu ngejabat, kamu harus fokus kepada jabatanmu, kepada tugas pokokmu. Jadi jangan mau dimainkan dengan kepentingan politik. Justru sebenarnya nih, Mas Hersu ya, sumpah prajurit itu setianya kepada negara, bukan kepada pemerintah. Kalau pemerintah tidak benar, ya harusnya Panglima TNI mengingatkan, Pak, koridor Bapak salah loh Pak, ya. Jadi Bapak mendukung PKI misalnya, ya, mendukung PKI tidak boleh loh Pak didukung Pak. Nah saya nanti jangan sampai saya menegakkan aturan karena saya setianya kepada negara. Harusnya begitu, dia punya kekuatan. Bukan dia manut nggih monggo mawon, derek, sing penting jabatan kulo, duit kulo aman. Kalau seperti itu semuanya mau jadi apa negara ini, Mas Her? Ya, saya punten nih, saya keras tanpa teding aling-aling, bukan untuk menghinakan orang, bukan, ya. Tetapi kecintaan saya sebagai mantan TNI Angkatan Darat, ya, mengingatkan kepada jajaran TNI, kepada adik-adik saya, lu tuh setianya kepada negara. Kalau pemerintah nggak benar, kamu mengingatkan. Karena presiden itu ada 2, satu sebagai kepala pemerintahan, satu sebagai kepala negara. Nah, kepada kepala negara inilah dia setia itu. Tapi kalau pemerintah ini sama, tidak, artinya dia melaksanakan kegiatannya ya sama dengan
negara ya, dalam rangka untuk kepentingan negara, oh TNI harus siap mati untuk pemerintah. Ya, Ya. oke. Pemerintah sama dengan negara gitu. Yes. Tapi kalau tidak sama, misalnya ya mengakomodasi PKI gitu, menghidupkan kembali PKI, oh nggak boleh, TNI datang kepada pemerintah, ingatkan. Kalau lo nggak bisa diingatkan, gua habok lo. Kalau saya kasarannya seperti itu. Iya betul. Ya. Oke. Ya. Ada undang-undang kok. Ya. Ada aturannya yang melarang PKI itu untuk Ya. apa istilahnya bangkit kembali di Indonesia. Nggak Ya. boleh. Ya. Gitu. Oke. Baik. Jadi kalau misalnya ya. Mas Hersu ya. insubordinasi, Oke. jadi harus apa ini dievaluasi kembali. Ya. Ya kalau saya jadi presiden, saya copot Pak. Saya copot langsung, ya kan? Saya copot langsung. Kenapa? Iya dia ujung-ujung seperti itu, apalagi melaksanakan perintah dari luar gitu loh. Ya. Jadi kalau saya, Mas Hersu, dengan dikembalikannya itu jabatan Letjen Kunto kepada jabatan semula, saya hormat kepada Presiden Prabowo Subianto. Beliau sudah istilahnya on the track, ya, dia tidak akan mengorbankan kepentingan negara untuk kepentingan yang lain. Tidak, karena sebenarnya di tentara itu merit system ya. Artinya harus the man on the right job. Kalau dia punya kemampuan, lu di situ punya kemampuan. Yang tidak punya kemampuan, minggir, gitu ya. Jadi begitu, bukan kepentingan selera orang per orang, nggak boleh. Kalau misalnya anaknya Patri ini nggak benar, gitu ya. Kalau dia misalnya korupsi, nggak boleh. Walaupun dia misalnya anaknya Patri kemudian dimunculkan, nggak boleh. Ambil gitu. Oke. Kalau perlu, ya lanjut. Baik. Kadang-kadang saya punten ya, kalau saya ngomong cepat gitu, karena saya kadang-kadang ya ada emosinya juga gitu. Ini soalnya gitu maksudnya. Iya. Ini gas yang benar gitu loh. Ya, diberikan amanah itu yang benar. Ingat loh, itu amanah yang diberikan itu kalau orang Islam benar, karena dia nganut agama Islam yang benar, Hercules maupun Panglima TNI, itu yang akan dipertanggungjawabkan nanti di akhirat. Baik, nah ini ya baik. Oke, ini gas gigi 4 terus nih dari awal sampai terakhir. Oke. Ya saya mohon maaf nih kepada nih yang nantinya akan melihat video ini ya. Tapi intinya saya mudah-mudahan lah saya muncul ini nggak muncul lagi lah gitu loh, Mas Hersu. Jangan ada stimulus lagi yang akhirnya membuat saya harus bicara lagi gitu loh. Karena begini, saya ingin pemerintahan Prabowo ini didukung oleh seluruh komponen anak bangsa ini. Kalau punya saran-saran yang bagus, datang aja lah gitu ya. Datang buat tulisan atau atau tulis gitu ya. Nanti biarkan. Seperti misalnya pernyataan purnawirawan TNI itu mana yang bisa dilakukan oleh Pak Prabowo, dia diingatkan, mudah-mudahan karena itu adalah untuk kepentingan bangsa dan negara. Jadi jangan kita ribut di antara kita gitu ya. Yuk, kecuali kalau misalnya Pak Prabowo di dalam pemerintahannya itu semakin jelek dari yang kemarin gitu ya. Ini bukan enggak ya. Walaupun misalnya korupsi belum ikan pausnya yang diambil gitu ya. Tetapi kan paling tidak berhenti tuh. Di Pertamina gitu kan berhenti. Coba kalau misalnya itu dibiarkan kayak yang lalu, wah kan semakin kemaruk gitu loh. Sekarang berhenti. Pagar laut, ya, kan sekarang berhenti pemagaran laut di tempat-tempat lain. Paling tidak itu. Jadi, yuklah kita lihat hasilnya. Yang sekarang ini kan baru 6 bulan. Lihat hasilnya. Lebih baik nggak dari yang lalu? Menurut saya itu lebih baik. Lebih baik. Terima kasih. Yang lain di lapangan, ya, itu udahlah kita serahkan Pak Prabowo, dia yang tahu persis. Karena saya tahu persis. Saya berpikir 1 langkah, Pak Prabowo itu sudah berpikir 10 langkah. Jadi yakinlah bahwa Indonesia selamat. Asal kita bersatu, kemudian yuk sama-sama kita bareng-bareng untuk membangun negara ini
seutuhnya. Baik, terima kasih Itu Mas Teguh. Letnan Jenderal TNI Yayat Sudrajat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.